Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempelajari materi potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, harus dulu kalian tahu apa itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yaitu semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itulah yang disebut dengan sumber daya alam. Jadi kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini yaitu siswa atau peserta didik diharapkan mampu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Di KD 4.2 kalian nanti akan membuat peta persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran tidak terlepas dari indikator, yaitu setelah nanti mengamati gambar-gambar atau video ini, ya melalui diskusi mungkin kalian mampu menganalisis klasifikasi sumber daya alam dengan baik dan benar. Lanjut, tujuan yang kedua, ya harus kalian mampu menganalisis potensi sumber daya alam di Indonesia dengan baik dan benar, dan bisa menganalisis persebaran sumber daya alam di wilayah Indonesia. Jadi di mana saja terdapat sumber daya alam kelautan, sumber daya alam kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Kita lanjut. Di sini Ibu perlihatkan potensi dan persebaran sumber daya kehutanan. Jadi di wilayah Indonesia khususnya terdapat di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, itu banyak terdapat jenis hutan hujan tropis dan hutan mangrove yang biasanya terdapat di pinggir-pinggir pantai yang berlumpur. Kemudian lanjut pada contoh-contoh persebaran sumber daya alam di bidang pertambangan di Indonesia, yaitu minyak bumi. Minyak bumi yaitu hasil proses berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lili mineral atau ozoklorid, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Cadangan minyak bumi ini sebagian besar ditemukan di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua, dan juga ada di Maluku. Kemudian contoh potensi dan sebaran sumber daya alam pertambangan yang kedua yaitu gas alam. Gas alamnya itu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas. Cadangan gas bumi nasional tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara itu adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Jadi ini batu bara merupakan jenis barang tambang yang dari fosil, ya, dari tumbuh-tumbuhan yang tidak terurai dalam waktu jutaan atau berjuta-juta tahun maka bisa terbentuk. Jadi itu sebenarnya bisa terbentuk tapi memakan atau menggunakan waktu yang cukup lama sehingga dikategorikan sebagai jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang emas dan perak. Emas dan perak ini adalah salah satu jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia yang tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ini adalah satu contoh sumber daya alam yang sangat memiliki nilai ekonomis tinggi, ya.
Kita lihat contoh potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Ya, jadi wilayah Indonesia adalah wilayah maritim, memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya, sangat beraneka ragam. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, ya, padang lamun. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion atau 18 wilayah penyebarannya, dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri seperti di Takabonerate, di Raja Ampat, semuanya memiliki potensi baik itu dari segi di sektor pariwisata maupun dari hasil lautnya sendiri yang sangat potensial. Selanjutnya, terumbu karang ini salah satu potensi persebaran sumber daya alam kelautan yang cukup banyak di wilayah Indonesia. Terumbu karang ini adalah bangunan kapur bawah laut atau biasa di kimia rumus kimianya CaCO3 yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur sebanyak 80%. Luasan terumbu karang dunia ada di wilayah Indonesia. Terumbu karang ini penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan merupakan rumah dari habitat yang ada merupakan habitat bagi atau rumah bagi ikan-ikan yang ada di laut. Itu pun selain itu dijadikan juga sebagai objek wisata dunia, ya. Banyak di Indonesia terumbu karangnya yang dijadikan sebagai objek wisata mancanegara seperti di Takabonerate, ada juga di Manado, ya, di Raja Ampat, dan masih banyak lagi yang lain, tempat-tempat yang sangat eksotis yang bisa dijadikan sebagai objek wisata. Itu semuanya merupakan potensi dan persebaran sumber daya alam di bidang kelautan. Masih banyak lagi sumber daya alam kelautan. Yang terakhir adalah potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Ini tidak kalah pentingnya sektor-sektor lain. Di sektor pariwisata ini memegang peranan penting sebagai devisa negara, ya. Pariwisata ini sektor yang paling potensial mendatangkan devisa negara. Selain itu, pariwisata juga paling mudah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya di sektor ekonomi yang lain mungkin harus bertukar barang, ya, dengan uang, tetapi kalau ini hanya menikmati keindahan alam di wilayah Indonesia, itu bisa mendatangkan hasil dari segi ekonomi yang tinggi. Di lingkungan negara-negara ASEAN, peringkat daya saing pariwisata Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Potensi pariwisata di Indonesia itu ada pariwisata alam, ya, memang betul-betul indah secara alami. Ada juga wisata budaya yang merupakan warisan nenek moyang kita, suatu kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang perlu dilestarikan. Dan sekarang juga sudah bisa dikatakan sudah menjamur objek-objek wisata buatan yang tidak kalah eksotis, ya. Pemuda-pemuda sekarang sangat kreatif untuk meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata yang jelas tidak merusak lingkungan. Wisata alam ini banyak sekali tempat-tempat di wilayah Indonesia, ya. Ada ini digambar di Lombok, ada tempat wisata di Gunung Bromo, ada di, ya, banyak wisata alam. Kalau wisata budaya ini terdapat di Tanah Toraja, kemudian wisata alam, wisata budaya banyak juga di sekitar kita, ya. Khususnya di Sulawesi dengan Jawa banyak sekali. Kalau ini wisata buatan, misalnya Jembatan Merah.